Oke Umah, mungkin bisa dijelasin syarat-syarat jadi suami itu seperti apa sih Umah yang baik dan dalam ajaran Islam? Syarat-syarat untuk menjadi suami yang baik dan benar dalam ajaran Islam, seyogianya kafah faham tentang ilmu agama, gitu loh. Jika suami tidak belajar ilmu agama, maka dia akan mendidik istrinya dengan apa? Suami mendidik anaknya dengan apa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Dia kepala rumah tangga, driver di rumah, sebagai nahkoda, tentunya harus tahu semua hukum Islam dan lain sebagainya, lebih dari apa yang istrinya ketahui dan lebih dari apa anak-anaknya yang diketahui, seperti itu. Nah, tentunya sudah menjadi rahasia umum bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dan memperlakukan anak dan keluarganya. Ketika seorang suami mengerti tentang ilmu agama, insya Allah istri dan anak-anaknya tidak akan pernah dikecewakan. Karena begini loh konsepnya atau rumusnya. Semakin tinggi iman seseorang atau laki-laki atau pemimpin atau suami, maka dia akan semakin menghargai orang yang ada di sampingnya. Siapa mereka? Yang pertama istrinya, yang kedua anaknya, ketika ada ibunya, saudara perempuannya, dan saudara-saudara yang lainnya. Karena Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah, itu kadang-kadang Ustadz suka dipenggal nih. Padahal ada terusannya, ada sambungannya. Wa khiyarukum linisaikum. Akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna sebaik-baiknya seorang mukmin, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya, yang bagaimana wa khiyarukum linisaikum. Mereka, dia seorang laki-laki, dia seorang pemimpin, nah, yang paling bagus kepada istri dan anak perempuannya yang ada di rumah. Seperti itu. Bagaimana kalau suami tidak mengerti agama? Dengan cara apa dia mengajarkan kepada istrinya? Suami nggak bisa ngaji. Nah, misalnya udah terlanjur, saya terkesan sama dia, misalnya ketemu lagi pegang tasbih, seandainya begitu. Sekarang zaman udah edan, ketemu di dunia maya, dianggap dia calon pemimpin bisa ngaji. Begitu sudah menikah ternyata nggak bisa ngaji. Ini sudah terlanjur misalnya. Ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Banyak para asatiz, banyak guru, banyak kiai belajar hidup, karena hidup inilah belajar, begitu loh. Jadi ketika misalkan si istrinya ngerti agama, suaminya nggak mengerti, istrinya merangkul, mengajak suaminya supaya ke jalan yang benar, belajar dengan para kiai. Tapi ingat, guru sekarang juga banyak fahamnya. Hati-hati cari guru yang faham ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Karena kata Rasulullah, nanti setelah aku wafat akan terbagi kepada 72 atau 73 golongan, kecuali satu yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kenapa begitu? Karena faham ahlu sunnah ini faham tengah-tengah antara faham mu'tazilah dan faham murji'ah. Nah, yang sudah kita ketahui bersama, insya Allah kita selamat dunia wal akhirah kalau secara fikih kita memakainya Imam Syafi'i. Ya, kalau tauhid kita makainya Imam Maturidi dan Abu Hasan al-Asy'ari. Itu sudah fik, bukan Imam Samudra, bukan. Artinya faham yang tengah-tengah, tidak fanatisme atau sebaliknya, begitu. Tidak konservatif dan sebaliknya, artinya tengah-tengah. Tasawufnya kita pakai siapa? Pakainya Imam Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, dalam Islam, nah ini seorang laki nih, wabil khusus laki-laki ya, itu harus balance, harus seimbang, 50-50. Fikihnya harus 50%, tasawufnya 50%. Ketika seorang muslim atau muslimah ya memahami, beda loh, agama
dengan memahami agama itu beda. Nah, ketika memahami agama ini ada dua, fikih dan tasawuf. Kalau orang belajar fikih aja, hati-hati, Islamnya menjadi fasid atau rusak. Atau sebaliknya, orang belajar tasawuf aja, maka Islamnya menjadi zindik, suka mengkafir-kafirkan orang. Nah, seorang suami seyogianya paham tuh soal itu. Masalah fikih, masalah tasawuf, apalagi baca Al-Quran. Nanti ketika dia mengarungi bahtera rumah tangga, tahu istrinya salah atau tidak, tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya. Intinya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam susah payah. Tidak ada yang berleye-leye, dalam arti kata kadang manusia itu cepat sangat puas, selalu belajar, mencari informasi dan belajar kepada guru yang tepat, yang berfaham, ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, seperti itu. Nah, mengenai tentang postingan Irish Bella yang dia menangis, sebetulnya optionnya banyak, multi tafsir. Kalau bagi Umah, kita harus berhusnuzon, mengingatkan daripada kita menceritakan keburukan suami dan lain sebagainya, itu jauh lebih tidak bagus begitu. Yang pertama, kita tadabbur, tafakur, flashback mengenai diri, apakah misalnya kita yang salah atau suami harus bagaimana, artinya introspeksi diri, itu yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran. Nah, ketika kita sedih, ketika kita gundah gulana, ketika kita lagi rungsing, teman terbaik adalah Al-Quran. Walaupun kita nggak tahu artinya, ya kan? Barang siapa yang membaca, walaupun satu huruf dalam Al-Quran, pahalanya 10 kebaikan. Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat. Jadi ketika kita gundah, ketika kita sedih, bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, insya Allah di situ ada obat. Hati-hati ketika kita punya masalah, cerita sama temen. Kalau zaman sekarang bilangnya bestie. Hari ini dia bilang iya, karena kita masih punya duit. Besok, lusa, bulan depan, setahun lagi, habis kita diomongin di belakang. Tidak ada tempat yang lebih mulia, tidak ada tempat yang lebih bagus, tidak ada tempat yang lebih cakep kecuali kita mohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Begitu. Jadi kalau menurut Umah, postingan Irish Bella tidak menjadi masalah. Bisa jadi itu untuk menjadikan rasa ghirah ketika orang melihat di TikTok, dan itu juga salah satu sebagai dakwah. Nah, ini contoh nih, kita kalau lagi ada masalah, bukan optionnya bisa dua ya. Artinya begini, oh ya Irish Bella lagi sedih, ya kan? Sedih ketika meneteskan air mata wajar, kalau bisa nangis nggak apa-apa. Terus dia posting, bisa jadi untuk mengingatkan dirinya dan memberikan warning kepada orang lain, jangan membuka aib suami, jangan membuka aib orang lain yang bukan pada tempatnya, karena bisa bahaya, kan begitu. Kita nggak tahu, apapun bisa terjadi. Itu begitu postingannya. Yang kedua, ketika kita sedih, bacalah Al-Quran, hanya waktu itulah, pada tempat itulah sasaran yang tepat ketika kita sedih, yaitu membaca Al-Quranul Karim walaupun kita nggak tahu artinya. Oke, Mbak, ini kan yang kita tahu kan Amar jatuh ke lubang yang sama, memakai narkoba lagi, terus istrinya menggugat cerai. Dari sudut pandang agama seperti apa sih, Mbak? Oh begitu. Sebetulnya kalau kita sudah tahu suami itu jatuh di lubang yang sama. Nah, lagi-lagi kembali kepada Irish Bella. Kalau Irish Bella mampu dan kuat untuk bisa persuasif atau merangkul, tidak masalah. Karena Allah aja Maha Pengampun. Kenapa tidak kita mengampuni? Tapi begini, optionnya ada dua. Kalau sekiranya yang tahu dapur suami kita ya istrinya, paham kan? Jadi suami istri ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Orang lain tidak bisa mengukur, orang lain tidak bisa menilai. Karena setiap individu backgroundnya berbeda dan pendidikannya berbeda. Yang pertama, jika Irish Bella
mau menyelamatkan keluarganya dan dia bisa persuasif, bisa merangkul suaminya, anggaplah sudah jatuh ke lubang yang kedua, jangan sampai nanti suaminya jatuh ke lubang yang ketiga. Kalau dia bisa ikhtiar dan persuasif, bisa merangkul, itu pahalanya sangat besar sekali. Begitulah, itu yang pertama. Tapi kalau sekiranya Iris Bella tahu kekurangan suaminya, ini kalau enggak dikasih pelajaran misalnya, akan terulang kembali, saya akan kecewa dan membuang waktu misalnya seperti itu. Kalau menurut Umah, ya silahkan, itu haknya istrinya, haknya Iris Bella. Misalnya dia lebih tahu, kalau misalkan nanti saya teruskan rumah tangga ini dengan amar zoni, mudorotnya jauh lebih banyak. Kalau menurut Umah, lebih bagus pisah, cerai, seperti itu. Ya lebih bagus pisah. Oke.